Puji nama Tuhan, selamat pagi Jemaat GPD Logos yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Kalau begitu apa kabar pada kesempatan pagi ini? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan baik, amin. Semuanya boleh menikmati kemerdekaan Indonesia. Begitupun juga kita semua di tempat ini sudah dimerdekakan iman oleh darah Yesus. Kita bersyukur hari ini ada semua karena Tuhan. Dihimbau sejenak buat semua jemaat GPD Logos, dikarenakan ruang serbaguna penuh dengan perlengkapan, dihimbau untuk putra-putrinya bisa didampingi ya, untuk menjaga kondisi. Sejenak kita akan berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, kesempatan pagi ini kembali kami datang di hadapan Tuhan. Kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa dan begitu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bisa merasakan Tuhan ada di tempat ini. Tuhan hadir di tempat ini dan siap memberkati setiap kehidupan kami semua jemaat GPD Logos. Diberkatilah kita semua yang datang di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami boleh tinggal di Indonesia. Kami berdoa, Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat syukuran kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan syukuran kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, terima kasih Yesus. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa.
dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Mari bersama-sama katakan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jemaat GPD Logos pun penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih atas negara Indonesia kami yang tercinta. Kami berdoa buat Indonesia. Indonesia semakin penuh dengan kemuliaan Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Haleluya, terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kita semua bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan atas negeri Indonesia tercinta. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Angkat tanganmu dan katakan, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Amin. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Amin. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia.
puji Tuhan. Semuanya bersuka cita pada kesempatan pagi ini, amin. Hari ini, pada bulan ini kita memperingati hari kemenangan, hari yang penuh dengan sukacita, di mana negeri kita Indonesia bisa merdeka oleh karena kuasa Tuhan. Oleh karena itu, berikan salam buat kiri kananmu, katakan, kita lebih dari orang-orang pemenang. Haleluya, sambil kita angkat pujian kita. Yes. Terpujilah Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Iblis lari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Semua. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Come on, saya ajak kita semua saling berbalas-balasan ya. Ikuti kata-kata saya. Kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang.
bersukacita untuk Tuhan. Haleluya. Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau, suku bangsa, dan bahasa. Begitu juga dengan kita di tempat ini, kita juga penuh dengan suku bangsa dan bahasa. Kita semuanya satu saudara di dalam Tuhan. Amin. Katakan lagi buat kiri kanan, kita satu saudara di dalam Tuhan. Haleluya. Sambil kita angkat pujian, mari segala pulau, suku bangsa memuji dan memuliakan nama Yesus di atas segala raja. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau, Hai seluruh pulau. bumi pun bersuka, Bumi pun bersuka menyambut sang raja. menyambut sang raja. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau, Hai seluruh pulau. bumi pun bersuka, Bumi pun bersuka menyambut sang raja. Pulau, menyambut sang pulau-pulau bersuka cita. Hey, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja. dan katakan, Segala raja. kita mau saling bersalat, berbalas-balasan ya, dengan suara yang kencang untuk Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Bersama, mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau, Hai seluruh pulau. bumi pun bersuka, Bumi pun bersuka menyambut sang raja. Lebih keras menyambut lagi. sang raja. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau, Hai seluruh pulau. bumi pun bersuka, Bumi pun bersuka menyambut sang raja. Pulau, menyambut sang raja. pulau bersuka cita. Yes. Pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja. Yesus Tuhanlah Raja. Katakan, Segala raja. yes. Haleluya. Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau, suku, bangsa, dan bahasa. Kita wakilkan Pulau Sumatera untuk memuji Tuhan. Amin. Orang Batak memuji Tuhan. Hores. Katakan buat kiri kanannya. Hores. Haleluya. Puji Majahoba. Say puji Majahoba. Haleluya. Puji Majahoba. Puji Majahoba. Say puji Majahoba. Saya puji Puji Majahoba. Majahoba. Puji Majahoba. Puji Majahoba. Bersama-sama. Puji Majahoba. Puji Majahoba. Say puji Majahoba. Majahoba. Puji Majahoba. Puji Majahoba. Say puji Majahoba. Pulau. Majahoba. Cita. Yes. Pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua, Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja. Tuhanlah Raja. Bersama katakan, Segala raja. haleluya. Kali ini kita wakilkan Pulau Jawa untuk memuji Tuhan. Ada Jawa Timur memuji Tuhan. Suaranya harus lebih kenceng ya. Monggo Mas, puji Gusti, Gusti Yesus Juru Wilujeng. Monggo Mbak ya. Kita saling bersaut-sautan. Yang ibu memanggil Bapak Mas, yang Bapak memanggil Ibu Mbak. Oke? Dimulai dari yang perempuan dulu dah. Yang wanita dulu ya. Mari.
monggo pas. Puji Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Bapaknya dong. Monggo Mbak, puji Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Sekali lagi. Monggo Mas, puji Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo Mbak, puji Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Sekali lagi. Monggo Mas, puji Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo Mbak, puji Gusti. Tepuk tangannya. Gusti Yesus juru wilujeng. Pulau-pulau bersuka cita. Pohon-pohon bertepuk tangan. Gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja. Haleluya. Saat ini kita wakilkan Indonesia bagian timur untuk memuji Tuhan. Ada orang Ambon, ada orang Papua, ada orang Manado dan lain sebagainya. Oke, seperti Raja Daud. Kalau Raja Daud memuji Tuhan, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ia ingin memberi yang terbaik buat Tuhan sambil menari, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Sio marise, katong puji Yesus. Haleluya. Tetap bertepuk tangan buat Tuhan. Bersama Sio marise, katong puji Yesus. Sio marise, katong puji Yesus. Sio marise, katong puji Yesus. Sio marise, katong puji. Angkat suaranya lagi ya, lebih keras. Sio marise, katong puji Yesus. Sio marise, katong puji Yesus. Sekali lagi. Oh, Sio marise, katong puji Yesus. Sio marise, mari katong puji Yesus. Yes. Pulau-pulau bersuka cita. Yes. Pohon-pohon bertepuk tangan. Gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk buat Bapak Ibu semuanya. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari untuk anak-anak sekolah minggu, silakan maju di depan untuk didoakan. Kita mempersiapkan hati kita, seluruh perhatian kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Firman itu akan bertumbuh, firman itu akan berbuah dan akan menjadi dampak dalam kehidupan kita semuanya. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Kuasa Tuhan tetap sama dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, pergunakan yang terbaik untuk kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu
Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Amin. Oh, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Mari katakan, tak terbatas kasih-Mu. Amin. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari kita semua yang rindu memberi yang terbaik buat Tuhan, angkat suaramu, beri yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Oh, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi angkat suaramu. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Terima kasih Tuhan. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu. Amin. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Yesus, tak terbatas kasih-Mu. Haleluya. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari kita semua berdiri. Tak terbatas kuasa. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan Tuhan. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu. Haleluya. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala
tak pernah terbatas Bapa. Kuasa-Mu yang menyelamatkan hidup kami, kuasa-Mu yang membenarkan setiap kehidupan kami, jalan-jalan-Mu yang menuntun setiap langkah kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak dapat berjalan sendiri di dalam dunia ini, tapi kami percaya kami punya Yesus yang tak pernah terbatas oleh siapapun. Yesus tidak pernah terbatas oleh waktu. Yesus selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Mari semua yang rindu untuk menyembah Tuhan, berikan suaramu yang terbaik. Sebab kuasa Yesus tak pernah terbatas. Kuasanya sanggup menyelamatkan, kuasanya sanggup untuk menyembuhkan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan, asalkan engkau percaya dan beriman kepada Tuhan. Kuasanya akan nyata terjadi di dalam hidupmu. Hari ini kuasa Tuhan tetap sama. Kuasanya tak pernah terbatas oleh apapun juga. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Katakan dengan iman, tak terbatas kasih-Mu, oh Tuhan, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Angkat suaramu. Tak terbatas kuasa-Mu ya Tuhan. Inilah kami Yesus, inilah hidup kami. Penyembahan yang terbaik sudah kami berikan kepada Tuhan. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Oh haleluya. Tak terbatas kasih-Mu, amin. Tak terduga jalan. Kau yang ku andalkan Tuhan, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Yes, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, amin Tuhan. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Oh, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Dengan kasih Kristus, Ibu Gembala maju di dalam doa. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku.
Amin. Kami mengamenkan pujian ini bahwa kami punya Allah yang tidak terbatas kuasanya. Kami punya Allah yang tidak terbatas kasih-Nya. Karena kasih dan kuasa-Mu itulah Tuhan yang mengizinkan kami jemaat Tuhan GPDI Logos boleh ada sampai di saat detik pagi hari ini. Di tengah ibadah kami bersyukur di mana Tuhan sudah memberikan lagi 1 tahun pertambahan usia ulang tahun kemerdekaan negeri kami tercinta. Kami sebagai bangsa Indonesia yang baik, kami sebagai bangsa yang punya hati untuk negeri ini, kami berdiri bagi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa kiranya damai sejahtera Tuhan turun di tengah-tengah bangsa ini. Ada kemuliaan Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Hari-hari menjelang kedatangan-Mu kali yang kedua, kami semakin melihat bangsa kami mengalami penuaian jiwa-jiwa yang luar biasa. Lewat kehidupan kami, umat-umat Tuhan yang telah Engkau selamatkan, yang telah Engkau pilih Tuhan. Biar kami pun dapat menjadi saksi, menjadi terang di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini setiap jemaat Tuhan yang hadir dengan segala pergumulan mereka, kami percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas itu yang akan menjadi jawaban atas setiap pergumulan kami. Kami mau siapkan hati kami untuk sambut firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang akan memberkati kehidupan kami. Firman-Mu yang akan membentuk hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan. Sepenuhnya jalannya pemberitaan firman Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pengurapan dari tempat maha tinggi bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuntunan Roh Kudus atas setiap kata kalimat yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, itu adalah kehendak Tuhan bagi kami. Kami akan duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati telinga sebagai seorang murid untuk siap diajar oleh firman-Mu. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi semua. Hari ini kita bersyukur, kita bersuka cita karena penyertaan Tuhan luar biasa. Kemarin negara kita memperingati, seluruh bangsa kita memperingati kemerdekaan kita yang ke-69 ya. Oh ya, tambah 10 lagi, 79 tahun, luar biasa. Saudara, kita pernah bahkan orang yang lama-lama mungkin tahu lagu ini. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah-darahnya anak, darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Amin. Ini lagu yang sering dinyanyikan, pernyataan iman bahwa kita sudah bebas oleh darah anak domba Allah. Bapak Ibu, di Golgota Tuhan Yesus mematahkan kutuk. Tuhan Yesus membebaskan kita dari perbudakan dosa, dari keterikatan dengan belenggu iblis. Tetapi ada hal yang bagian Tuhan lepaskan, ada bagian yang kita harus lepaskan sendiri. Amin. Ada yang memang bagian Tuhan lepaskan, ada yang bagian diri kita sendiri. Dan itu Tuhan berikan kehendak bebas. Kita mau terlepas atau tidak? Kita mau terikat terus atau tidak? Dan itu pilihan kita sendiri. Kita baca dalam Galatia pasal 5 ayat 1. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu,
berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan sama-sama jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Puji Tuhan. Kata merdeka ini dalam kamus, nah bahasa Sanskerta ditulis dengan mahardika yang berarti kaya, sejahtera dan kuat. Adalah bebas dari segala belenggu, kekekangan atau dan kekuasaan dari pihak tertentu. Dalam kata bahasa Melayu dan Indonesia yang bermakna bebas atau tidak bergantung namun independen. Di Kepulauan Nusantara istilah ini juga berarti bebas dari perhambaan, penjajahan, berdiri sendiri yang dibebaskan. Bapak Ibu, 79 tahun Indonesia merdeka. Saya masih ingat ketika papa saya lahir lahir 1925. Jadi pada zaman tentara Jepang menduduki Indonesia, papa saya bercerita dia pernah jadi tukang angkut barang-barang dari tentara Jepang, naik gunung turun gunung. Jadi peralatan perang dari tentara Jepang, dan betapa sulit, betapa berat, betapa menderita. Bangsa kita berjuang dengan meneteskan darah, keringat, berjuang. Ada banyak pahlawan yang mati gugur supaya negara kita merdeka dari penjajahan. Dengan harapan ketika hidup kita merdeka, ketika negara kita merdeka, hidup kita akan lebih baik. Terlepas dari belenggu penjajahan, Romusa, dibuat rodi, terlepas dari kemiskinan secara finansial dan juga secara mental, supaya negara kita bisa maju dan masyarakat bisa menikmati sejahtera. Tetapi Bapak Ibu, setelah merdeka 79 tahun, ada banyak orang yang salah mempergunakan kemerdekaan itu. Sudah merdeka, sudah bebas, tetapi hidupnya seolah-olah masih tetap di bawah jajahan dan tidak merdeka. Nah saudara, Tuhan mengajarkan, saya membaca dari kemarin ayat-ayat yang berbicara tentang merdeka di dalam Kristus. Ketika kita sudah dilepaskan oleh Tuhan dari belenggu dosa, dari belenggu iblis, Tuhan mengingatkan supaya kita jangan lagi mau diperbudak oleh iblis. Jangan kita salah mempergunakan kemerdekaan itu untuk berbuat hal-hal yang berdosa kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ayat yang kelima, pasal Galatia 5 ayat 1. Kita temukan firman Tuhan mengajar, berdiri teguh dalam Tuhan. Berdiri teguh atau berdiri teguh muncul 8 kali dalam perjanjian baru. Dalam bahasa Yunani asli, istilah itu berarti berpegang teguh pada pendirian, mempertahankan posisi, teguh, tetap tegak bertahan, tekun dan tidak menyerah. Dengan kata lain, Paulus ingin kita tetap waspada secara rohani. Berdiri teguh di dalam Tuhan. Hari-hari ini ada banyak pengajaran-pengajaran yang bisa menggoncangkan iman kita. Saudara, Bapak Ibu, hari-hari ini dengan media kita bisa belajar banyak hal. Baik dari yang positif maupun yang negatif. Kita bisa mendengar khotbah-khotbah rohani.
Tetapi Bapak Ibu harus punya filter. Tidak semua yang diajarkan itu benar. Sekarang siapa saja bisa memberikan siaran langsung, bisa mengupload di YouTube tentang pendapat dan pemikiran. Dan yang pada dasarnya, dasar-dasar dari teologi, mereka tidak punya dasar dan sekedar bicara. Ada kemarin kita ikut seminar, salah satu pembicara berkata, apakah kita menjadi, kita mau digembalakan dari YouTube atau dari gereja lokal? Atau kita pendeta YouTube? Bapak Ibu, sekali lagi kita harus punya saringan. Apa yang baik mari kita kerjakan. Amin. Yang gak baik ya jangan. Kita harus punya prinsip yang teguh. Jangan mau diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Jangan mau lagi diperbudak oleh cara-cara iblis yang mau merusak iman kita. Yang kedua, saudaraku, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dalam kehidupan rohani, kuk perhambaan adalah sebuah tipuan yang diletakkan oleh iblis yang mengikat manusia sehingga mereka merasa diperhamba oleh dosa. Sekarang ini jarang kelihatan pedati ya. Ada kuk yang ditaruh di mana sapi menarik. Kami dari kecil punya ternak sapi beberapa ekor. Jadi saya terbiasa juga kalau di daerah kami sapi itu taruh di ladang. Jadi pagi kami taruh di tempat yang satu, sore di tempat yang lain, aman. Gak ada yang curi-curi sapi ya. Kalau di sini sudah di kandang, digembok, masih lagi diambil, bahkan disembeli di tempat. Jadi sudah terbiasa memelihara sapi ya. Nah saudara, pada usia-usia tertentu ada sapi yang masih remaja, itu kami harus tusuk hidungnya supaya bisa dikendalikan. Soalnya walaupun sapi masih sedang, kalau tidak ditusuk hidungnya, waduh kita mau tahan susah sekali. Bayangkan kekuatannya sapi itu, kita tidak bisa mengendalikan. Ketika pada usia-usia tertentu dia sudah mulai bisa, sudah mulai kuat, yang junior ini dipasangkan dengan yang sudah senior. Jadi kalau ditaruh di kuk itu, kiri dan kanan, jadi yang kanan itu yang masih muda, yang masih belajar, yang kiri sudah bisa menuntun. Jadi yang muda itu pertama ya gini, tapi lama-lama dia nurut. Dipasangin kuk di sini ya. Saudara, firman Tuhan mengajarkan jangan lagi kita diperhamba. Nah, itu adalah tipuan iblis yang diletakkan iblis yang mengikat manusia. Memang kalau hewan kita harus pakai kuk itu untuk mengendalikan dia. Karena dia hewan. Tetapi kalau kita manusia jangan mau kita diperbudak oleh iblis, diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh hawa nafsu duniawi kita. Saya langsung pada yang ketiga. Kita akan belajar di poin yang ketiga agak beberapa poin. Ikatan belenggu perbudakan iblis. Nah, kita akan belajar ini ya biar kita terbuka. Ada beberapa cara iblis untuk mengikat kita sehingga kita tanpa sadar kita diperbudak, kita tidak merdeka lagi di dalam Tuhan. Yang pertama, terikat dengan roh perdukunan. Dengarkan baik-baik. Saya baca dalam Ulangan 18 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Ulangan 18 ayat 10 sampai 13. Di antaramu
Janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan. Katakan amin. Jangan mau terbelenggu, jangan mau dibelenggu oleh roh-roh perdukunan. Ayat Alkitab dengan jelas, jangan mempersembahkan anakmu. Ada orang-orang yang mencari pesugihan sehingga ada anak yang dikorbankan. Ada yang datang kepada roh peramal, orang-orang yang bisa ramal. Halo, itu kita lagi terikat dengan belenggu iblis. Kalau kita anak Tuhan masih ada yang lakukan itu, Tuhan bilang itu kekejian, jijik di mata Tuhan. Jadi sebagai gembala saya mengingatkan, jangan lagi kita mengandalkan hal-hal ini. Belajar andalkan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Masih ada enggak yang ke roh-roh perdukunan, ramal nasib? Kalau ada, lepaskan dan bertobat supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, terikat dengan roh perzinahan. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu. Ini balik lagi, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Mari kita baca bersama-sama bagian akhir. 1, 2, 3. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Halo, serius ini. Jangan lagi terikat oleh roh-roh perzinahan. Saudara, kalau kita mau mencoba-coba lagi, jangan mimpi masuk surga. Ini serius. Makanya jaga pernikahan Bapak Ibu Saudara. Jaga kekudusan. Ibrani 12 ayat 14, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Ini serius Bapak Ibu. Jangan main-main dengan dosa. Sebab tanpa sadar kita masuk dalam perbudakan. Kita diperbudak, kita dipasangin kuk. Jaga kekudusan rumah tangga, anak-anak muda. Jaga kekudusan dalam pergaulan. Apakah seks itu dosa? Tidak. Tuhan yang ciptakan. Tetapi dalam koridor, dalam bingkai pernikahan yang kudus. Kalau kita nurutin daging, ujung-ujungnya maut. Kalau kita nurutin nafsu, ujung-ujungnya masuk neraka. Makanya harus tobat.
terlepas, kita harus merdeka dalam Tuhan. Nah, yang ketiga, apa saja belenggu iblis mengikat atau terikat dengan roh mamon? Lukas 12 ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Sebelumnya Tuhan membahas tentang mamon. Mamon adalah roh yang membimbing kita lebih fokus fokus untuk mengejar kekayaan. Bahkan dengan segala cara supaya saya diberkati, saya kaya. Tetapi Tuhan mengajarkan waspadalah. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ini tamak. Apakah kita diberkati dosa? Enggak. Yang membuat kita berdosa adalah ketika kita mulai tamak. Dan ketika roh tamak ini memperbudak hidup kita, kita jadi lupa Tuhan. Makanya Tuhan bilang mau pilih Tuhan atau mamon. Orang tidak bisa menjadi berhamba kepada dua ini. Roh mamon ini cara iblis. Roh kekayaan untuk memisahkan kita dengan Kristus. Tuhan tetap mengingatkan bahwa kitalah pengelola. Amin. Tuhan yang mempercayakan kita untuk mengelola, bukan mamon ini yang mengendalikan kita. Kalau roh tamak ini menguasai kita, kita akan lupa banyak hal yang kita lupa. Lupa Tuhan, lupa keluarga, lupa kesehatan. Pagi sampai malam kita kerja, dari malam sampai pagi kita kerja. Yang penting uang, hasil. Saya punya target 40 tahun saya sukses dalam hal gini-gini, 50 tahun gini. Saya pernah membaca sebuah kisah ya. Ada seorang yang memang terikat dengan roh mamon. Dia punya ambisi, memang dia kerja keras siang malam. Sampai ketika dia mendapatkan posisi yang baik, semuanya sudah terkumpul dengan baik. Keluarganya bilang, sudahlah Pak, kita lebih banyak dalam kebersamaan keluarga. Tapi dia berkata, sedikit lagi. Kalau sudah ini baru saya akan lebih fokus keluarga ibadah. Tapi dalam kisah ini yang saya baca, ternyata sedikit lagi itu terakhir hidupnya. Dan dia tidak pernah merasakan kebersamaan keluarga, dan yang dia kerja dari pagi sampai malam sampai pagi dia tidak pernah menikmati. Hati-hati. Tuhan yang memberikan kita otoritas untuk mengendalikan. Jangan kita diperbudak. Kenapa orang-orang berat untuk meninggalkan pekerjaan pada saat jam ibadah? Itu salah satu cara mamon, cara iblis. Kalau kamu ibadah 2 jam, kamu eman loh. Kalau kamu buka kerjamu ini, kamu bisa dapat uang sekian, kamu dapat cuan sekian. Gitu Bapak Ibu. Setelah misalnya dapat 1 juta, minggu depan lagi, ibadah enggak ya? Ibadah enggak? Aduh, mantau kemarin kamu hasil 1 juta. Mungkin hari ini bisa 2 juta. Bisa meningkat. Misalnya iblis kan bisa kasih meningkat. Tapi adakah batasan kepuasan di hati manusia? Ada enggak batasan? Saudara, ketika kita dapat 100 pengen 200. Dapat 200 pengen 400. Itu manusia. Nah,
syukuri yang Tuhan beri, waktu kerja, waktu ibadah. Kita jangan mau diperbudak oleh mamon. Amin. Puji Tuhan. Ada banyak cara iblis merusak rumah tangga. Salah satu pihak terlalu sibuk dengan mengejar. Saya sangat setuju orang harus kerja keras. Tuhan juga bilang orang malas jangan diberi makan. Tapi Tuhan mengajarkan untuk kita tahu prioritas. Prioritas dengan keluarga. Prioritas untuk kita dengan Tuhan. Prioritas kapan kita harus bekerja. Jangan terlalu sibuk, keluarga kita abaikan. Ingat baik-baik, keluarga itu harta yang mahal yang Tuhan titipkan. Saya bilang ke istri saya, kalau toh saya diizinkan misalnya loh ya, ini cuma ngobrol aja. Ada rumah yang besar, ada kendaraan yang mahal. Tapi kalau kamu gak ada, lebih baik saya pilih yang biasa-biasa saja asal kamu ada di sisi saya. Saya bilang ke dia, karena saya menganggap keluarga itu berharga. Puji Tuhan, jangan terikat jangan diperbudak ya. Tuhan ketika menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan bilang, kelola, kuasailah dan kelola. Bukan dia yang menguasai kita, tapi kita yang menguasai. Nah, apa saja yang mengikat hidup kita sehingga kita terikat menjadi diperbudak oleh iblis? Yang keempat, mengikat dengan amarah, kebencian, kepahitan. Ibrani 12 ayat 15. Janganlah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ketika hidup kita terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, itu cara iblis. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu iblis digambarkan pencuri. Dia mau mencuri damai sejahtera kita. Dia taruh kepahitan, dia taruh kebencian, dia taruh kemarahan. Kalau hati kita penuh pahit, benci, marah, kapan tenangnya? Kapan bisa tidurnya? Kapan bisa makan enaknya? Yang ada terus belum tahu dia. Nah itu daging kita ya. Itu diperbudak oleh iblis. Jangan mau diperbudak oleh iblis. Kita harus segera melepaskan roh pengampunan. Kadang-kadang kita benci, marah sama orang lain, pahit sama orang lain. Yang kita benci, kita marah, tidurnya enak, ngorok. Kita gak bisa tidur. Gitu. Yang rugi siapa? Kita minum racun dan kita berharap orang lain yang mati. Itu gak bisa. Ketika kita nampung kebencian, kemarahan, kepahitan, sama aja dengan kita minum racun. Berbagai macam penyakit datang. Tekanan jadi tinggi. Kenapa? Marah-marah terus. Benci-benci terus. Hati-hati. Itu cara iblis untuk mengikat kita. Nah, yang keenam, kesenangan dan kemakmuran. Kesenangan dan kemakmuran. Cara iblis. Atau penderitaan dan kesenangan. Ayub, dia diberkati Tuhan luar biasa. Tetapi kemudian Tuhan izinkan Ayub pasal 1 ya. Ketika hidupnya melimpah dan iblis memberikan penderitaan. Dia kehilangan anak-anaknya, 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan mengalami musibah, meninggal. Dan dalam sekejap harta bendanya yang begitu banyak habis. Tetapi apa yang Ayub katakan?
Saudara, apa yang Ayub katakan? Ini yang poin yang kelima yang membuat menderita. Ayub katakan, Ayub 1 ayat 20-22, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kadang-kadang cara iblis untuk membuat kita, iman kita luntur. Nah yang terakhir, kesenangan. Hati-hati juga Bapak Ibu. Hati-hati ya. Kadang-kadang orang waktu biasa-biasa, rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin melayani. Tetapi ketika Tuhan titipkan berkat yang besar, pikirannya mulai melayang-layang kemana-mana. Ketika semua fasilitas materi sudah ada, mulai menjadi liar. Nah, hati-hati dengan kesenangan juga. Saudara, ada seorang yang diberkati Tuhan. Dalam 2 Tawarik 26 ayat 16. Usia ini ya, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Di bait Tuhan itu yang bisa membakar ukupan adalah imam. Tetapi ada seorang yang bernama Usia, raja yang diberkati Tuhan, pasukannya yang kuat, harta melimpah. Dia berubah setia. Dia mau ambil bagian kerjanya iman dan dia berdosa. Ketika dia mencoba di bait Tuhan, di rumah Tuhan, dia langsung kena kusta. Kesenangan itu bisa mengubah seseorang berubah setia. Tapi Bapak Ibu jemaat Logos, kalau engkau semakin diberkati Tuhan, semakin kita cinta Tuhan, amin. Semakin kita mengucap syukur, semua karena anugerah Tuhan. Dan semakin kita menjadi berkat. Jangan lagi kita mau diperbudak oleh iblis. Kalau toh hari ini kita menang, tetap waspada, amin. Waspada. Mazmur 1 ayat 1-3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apapun yang diperbuatnya berhasil. Ini berbicara tentang orang yang menjaga pergaulan. Tidak berdiri, tidak duduk, tidak kumpul sama orang-orang yang menjauhkan dia dari Tuhan. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita jaga hati kita, jaga keluarga kita, jaga hubungan kita dengan Tuhan. Satu ayat yang terakhir saya baca, Ibrani 12 ayat yang pertama. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Jangan mau terikat lagi dengan dosa. Jangan mau diperbudak oleh cara-cara iblis. Kita semua lebih daripada pemenang. Puji Tuhan. Mari para singer maju ke depan. Haleluya. Bukan dengan barang fana, amin, kau membayar dosaku. Dengan cara yang mahal,
dengan emas perak, bukan dengan emas perak, kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saya tidak tahu Bapak Ibu, mungkin ada satu dua yang masih terikat dengan belenggu cara iblis untuk menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Engkau yang tahu dan Tuhan yang tahu. Kita bisa terbebas. Kita punya niat, kita punya hati, kita mau melangkah. Tuhan, saya ingin hidup baru. Saya ingin melangkah di jalan yang baru. Saya mau ingin hidup dalam perkenanan akan Engkau Tuhan. Lepaskan dari segala roh mamon, roh perzinahan, roh perbudakan yang membuat kita jauh dari hadirat Tuhan. Roh kepahitan, mungkin terlalu berat. Hati kita disakiti, hati kita dilukai, kita dizolimi. Apakah dengan kemarahan kita bisa menyelesaikan? Hanya oleh dengan kasih Kristus. Tuhan yang sanggup membalut luka hatimu dan menyembuhkan secara sempurna. Dalam nama Yesus, lepaskan pengampunan itu. Lepaskan amarah dan kebencian itu. Biar Tuhan yang ambil alih. Itu adalah bagian Tuhan, bukan bagian kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih. Ku telah mati dan tinggalkan. Nanti Cindy akan berdoa buat firman Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
jadilah pada kami seperti yang Kau kehendaki Tuhan. Kami mau Tuhan, hidup kami yang telah Kau tebus ini Tuhan, kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan menyerahkan setiap keberadaan kami Tuhan, setiap hati kami Tuhan, hidup kami. Biarlah Tuhan yang bekerja, Engkau yang berkarya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau yang memampukan kami untuk hidup dalam kemerdekaan yang telah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Merdeka dari setiap iri hati, dari setiap belenggu-belenggu dosa Tuhan. Kami percaya pagi hari ini setiap belenggu itu telah dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menerima hidup yang baru, menerima hidup yang penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kemurahan Tuhan. Kami merasakan dan kami mengecap setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami dari hari ke hari. Kami boleh merasakan bahwa Engkau sungguh baik dan penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Kiranya Tuhan setiap benih firman Tuhan yang telah ditaburkan bisa bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan, hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau memberkati setiap kami yang telah hadir di tempat ini. Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang telah memberikan firman Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memberikan korban persembahan Tuhan. Kami mau memberikan dengan bersuka cita karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, karena saat ini kita menikmati hari kemerdekaan, saya ingin mendengarkan yel-yel yang terbaik dari jemaat GPI Logos. Kata-kata merdeka yang keras untuk Tuhan. Amin, sambil kita ngepalkan kepala tangan kita. Sekali merdeka tetap Merdeka. lebih semangat lagi. Anak kecil aja bisa. Ayo, sekali merdeka tetap Merdeka. sekali lagi tetap. Merdeka. Haleluya. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis hari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis hari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Semua. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Haleluya, Tuhan memberkati. Pengumuman bagi jemaat Tuhan, hari Selasa jam 6 sore kita diundang oleh Ibu Yanti untuk mengadakan ibadah dan doa di rumah
sehubungan 3 tahun Saudari Palupi ya. Jadi hari Selasa jam 6 sore bagi semua jemaat Tuhan diharapkan kehadirannya di rumah Ibu Yanti di Perumahan Balung. Hari Rabu praise and worship di gereja jam 6 sore juga. Hari Jumat ibadah wanita bertempat di gereja jam 5 sore. Hari Sabtu aksi sosial makan murah jam 11 siang di gereja akan dimulai. Untuk Bapak Ibu youth yang ingin ikut pelayanan ini silakan hadir di gereja. Untuk hari Minggu depan ibadah umum, mohon perhatikan para orang tua, minggu depan ibadah kita gabungan dengan anak-anak sekolah minggu. Jadi untuk minggu depan diharapkan orang tua mengajak putra-putrinya dari pagi hari ketika ibadah umum, karena selesai ibadah sudah tidak ada ibadah sekolah minggu, digabung minggu depan itu acara baik penyerahan hadiah-hadiah perlombaan hari ini, juga ada door prize untuk jemaat Tuhan, juga ada penampilan dari anak-anak kita sekolah minggu di minggu depan. Diharapkan semua bisa gabung di ibadah pagi. Dan selesai ibadah pagi ini kita akan lanjut ke peringatan HUT Republik Indonesia. Di sebelah sudah disiapkan ada panitia yang bekerja begitu luar biasa. Sampai jam 10 malam mereka tadi malam baru menyelesaikan persiapan semuanya. Diharapkan partisipasi semua jemaat Tuhan. Diharap tidak ada yang pulang lebih cepat. Bapak Ibu bisa ambil bagian, ikut perlombaan, atau yang mau sarapan, panitia menyediakan dengan membelinya dengan harga yang terjangkau ya. Jadi ada makan berat, ada makan ringan. Bapak Ibu bisa lihatlah di samping nanti ya. Jadi semua jemaat Tuhan diharapkan tetap ada di suasana peringatan ulang tahun Republik Indonesia. Ada juga disiapkan foto booth untuk jemaat Tuhan yang mau ambil kenang-kenangan, dipersilakan. Itu saja, tidak ada dari panitia ya untuk pengumuman lain ya. Dan saya ingatkan lagi untuk acara camp keluarga tanggal 28 sampai 29 September. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa suami istri lebih baik. Kalau mungkin yang berkesempatan hanya istri atau suami atau yang belum menikah sekalipun, saudara, sebab acara ini yang disampaikan adalah firman Tuhan. Jadi firman itu untuk siapa saja pasti kita membutuhkan. Sekalipun single parent, saudara, semua pasti akan diberkati lewat acara ini. Dan saya rindu kerjasamanya dengan jemaat Tuhan. Bagi yang sudah siap untuk ikut acara ini, silakan segera mengisi list di grup. Karena batas tanggal 1 kita harus memberikan info kepada panitia untuk apa-apa yang mereka harus persiapkan untuk acara tersebut. Saya rasa itu saja pagi ini. Senang sekali dengan kehadiran beberapa saudara seiman dari luar kota yang bisa bergabung beribadah bersama kita pagi ini. Ada adik dari Tante Trifosa, puji Tuhan. Terima kasih kehadirannya, juga saudara seiman dari Lojejer, nggak salah, puji Tuhan bisa bergabung pagi hari ini. Kiranya Bapak Ibu diberkati dalam ibadah kita pagi ini. Itu saja, Tuhan memberkati. Saya serahkan Bapak Gembala. Mari kita semua berdiri, kita akan akhiri dalam doa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa buat Indonesia.
Diberkatilah Indonesia, diberkatilah masyarakat Indonesia, diberkatilah pemerintahan yang ada, Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden, diberkati para kabinet yang ada, pemerintahan pusat, provinsi, daerah, kabupaten, kecamatan, kelurahan, RT RW. Shalom buat Indonesia, damai dan sejahtera melingkupi Indonesia dari kota besar, kota kecil sampai ke pedalaman di pegunungan. Indonesia diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom buat sekeliling gereja ini. Tuhan yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Selesai acara ini kami berdoa ada kegiatan lomba-lomba kebersamaan dengan seluruh jemaat Logos dalam memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Tuhan tolong semua berjalan baik dan lancar. Ada kemeriahan, ada sukacita karena Tuhan selalu bersama dengan kami. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita pulang. Bawalah berkat serta rahmat dari Allah Bapa kita di surga, kasih dan sayang, anugerah di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan shalom, damai sejahtera. Kami terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Kira